Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, jumpa lagi dengan saya, Maspul Elektronik. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan membahas satu TV LED merek Panasonic dengan tipe TH32E302G. Kerusakan TV ini bila dinyalakan hanya lampu indikator warna hijau menyala, namun tampilan pada layar gelap atau raster tidak ada. Sebelum kita membongkar TV ini, sebaiknya kita tes dulu seperti apa kondisi TV ini yang muncul di layar di depan. Saya colokkan dulu teman-teman. Nah teman-teman, ada lampu indikator warna merah menyala. Saya coba on-kan dengan menekan tombol manual. Apakah dia bisa menyala? Ternyata hanya warna merah saja, tidak berubah lampunya. Biasanya lampu indikator ini pada TV-TV baik TV tabung maupun TV LED itu lampu indikator awal pertama nyala itu warna merah. Nah, lantas kalau kita on kan, kita menekan powernya, dia langsung berubah atau kedip-kedip, berubah nyalanya menjadi hijau atau menjadi merah redup. Ternyata ini tidak ada perubahan. Jadi kita akan membongkar TV ini. Nah, sobat-sobat semua, sebelum kita membongkar TV ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya pada teman-teman. Dan kalau bermanfaat, mohon video ini di-like dan di-share kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan pengalaman tambahan dari Maspul Elektronik. Nah, teman-teman, mari kita buka TV ini. Seperti apa gangguannya? Kita buka dulu bot-botnya. Nah, teman-teman, TV-nya sudah terbongkar. Kita amati komponennya terlebih dahulu. Apakah ada yang mencurigakan? Ternyata semuanya normal-normal saja. Kita nyalakan kembali.
Kita colokkan kabelnya. Ini ada lampu standby-nya, lampu powernya. Kita tekan dulu power control. Ternyata tidak ada respon. Kita tes dulu tegangan 5 voltnya. Apakah ada? Lima volt. Empat volt. Kita tes tegangan yang masuk di IC memori. Ternyata tegangan masuk di IC memori hanya kisaran 2 volt. Kita lepas dulu kabel yang masuk, kabel fleksibelnya yang masuk ke tekon, untuk melihat siapa tahu tekonnya ada yang bermasalah sehingga tegangan drop. Masih belum nongol tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt. Nah, teman-teman, komponen yang kita amati
ternyata tidak ada yang mencurigakan apakah dia kembung atau bagaimana, atau hangus, gosong, semuanya baik-baik saja. Jadi solusinya, karena gejala gangguannya hanya lampu indikator menyala merah, biar kita di remote tidak direspon, tidak ada respon. Kita tekan manual powernya, tetap tidak ada respon. Biasanya TV LED kalau tidak ada respon, khususnya pada polytron, biasanya dia error data. Kalau dia tidak error data, berarti IC memorinya yang rusak. Dan yang kedua, biasa juga ada kaki-kakinya IC-nya yang retak. IC ini yang retak. Jadi kita blower juga nantinya, baru kita tes apakah membuahkan hasil atau tidak. Jadi langkah pertama yang kita tempuh adalah flash ulang IC memorinya. Jadi kita hanya flash dulu apakah berhasil atau tidak. Apakah berhasil atau tidak. Nah, kita segera melakukan flash ulang. Nah, teman-teman, komponen yang kita amati ternyata tidak ada yang mencurigakan apakah dia kembung atau bagaimana, atau hangus, gosong, semuanya baik-baik saja. Jadi solusinya, karena gejala gangguannya hanya lampu indikator menyala merah, biar kita di remote tidak direspon, tidak ada respon. Kita tekan manual powernya, tetap tidak ada respon. Biasanya TV LED kalau tidak ada respon, khususnya pada polytron, biasanya
dia error data. Kalau dia tidak error data berarti IC memorinya yang rusak. Dan yang kedua, biasa juga ada kaki-kakinya IC-nya yang retak. IC ini yang retak. Jadi kita blower juga nantinya baru kita tes apakah membuahkan hasil atau tidak. Jadi langkah pertama yang kita tempuh adalah flash ulang IC memorinya. Jadi kita hanya flash dulu apakah berhasil atau tidak. Apakah berhasil atau tidak. Nah, kita segera melakukan flash ulang. Nah, teman-teman, IC memorinya setelah selesai di flash. Mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi kita coba tes lagi. Kita pasang dulu. Nah, kita tes, kita colokkan kabelnya. Mohon diperhatikan lampu indikatornya. Jadi saya colokkan kabelnya. Nah, lampu indikator. Menyala hijau. Sekarang kita tes. Nah, teman-teman, tetap tidak ada perubahan setelah flash ulang. Layar masih tetap gelap. Dan lampu indikator belum berubah menjadi hijau. Saya tekan powernya.
tidak ada respon. Tetap tidak ada perubahan. Ternyata flash ulang kita gagal. Jadi kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita akan blower IC Micon-nya. Kita akan blower ini IC-nya, karena biasa terjadi keretakan karena panas. Kita coba blower. Kalau seumpama berhasil ya alhamdulillah. Tapi kalau masih gagal berarti yang harus kita ganti itu adalah ini IC-nya. Nah, kalau untuk mengganti IC ini ya lebih baik kita carikan second. Kita carikan second mainboard atau mobo. Karena kalau kita mau mengganti ini mahal juga harganya. Jadi kita lebih baik cari yang second. Nah, saya blower dulu. Sekarang teman-teman IC-nya sudah di blower. Kita akan tes lagi. Sekarang saya colokkan kabelnya. Lampu indikator sudah menyala merah. Kita tekan powernya. Nah, teman-teman, masih tidak juga respon. Masih belum ada respon. Berarti ini IC Micon-nya sudah rusak. Karena tegangan yang ada, tegangan 12-nya ada, 5 volt ada, 1 lebih ada. Tegangan 12 yang masuk ke tekon hilang karena ini tidak bekerja. Nanti setelah bekerja powernya atau TV-nya sudah on, baru tegangan 12 keluar dan masuk di tekon. Sekarang tekonnya tidak menerima suplai tegangan dari mainboard karena tidak berfungsi
powernya, on off-nya, atau TV-nya tidak start. Jadi tegangan tidak keluar. Tapi tegangan yang ada dari power supply 12 volt ada. Normal semua tegangan keluarnya, outnya. Cuma melalui proses ini IC-nya sehingga tidak bisa mengeluarkan tegangan. Nah, IC memorinya sudah kita plus ulang. Kemudian kita ganti IC memorinya plus ulang. Ternyata tidak ada hasil. Kita blower lagi IC Nikonnya, ternyata tidak bisa juga, masih gagal. Jadi solusinya kita mengganti IC-nya. Ini teman-teman IC-nya yang rusak. Ini IC memorinya, ini IC. Inilah yang kita ini yang harus diganti. Cuma persoalannya kalau kita ganti ini juga mahal. Dan cara pasangnya juga rumit. Daripada kita buang-buang dana untuk membeli IC ini baru memasangnya, untuk juga kalau berhasil, apalagi kalau istilahnya tidak bagus cara pasangnya. Jadi lebih bagus kalau kita langsung saja ganti satu mobo, karena ada dijual second. Ada dijual second, kita ganti. Nah, itu otomatis kalau normal mobo yang kita beli pasti akan menyala. Insyaallah. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan satu mobo, karena mobo yang saya siapkan ini adalah mobo yang rusak layarnya. Jadi saya beli second untuk mengganti mobo aslinya ini yang rusak. Yang ini yang rusak. Nah, saya ganti dengan ini. Jadi teman-teman, mudah-mudahan mobo ini dalam keadaan normal. Karena barangnya tidak dilihat karena rusak layarnya. Jadi mudah-mudahan bisa menyala. Oke, saya akan memasangnya. Saya simpan dulu ini mobo aslinya yang rusak. Kemudian saya pasang ini mobo pengganti atau mainboard pengganti. Pasang kabel-kabelnya. Kita pasang kabel-kabelnya. Tone kontrolnya. Kemudian kita pasang
kabel sensor, kemudian kita pasang kabel tikunnya. Nah, kita tes teman-teman. Jadi saya simpan dulu ini mobo penggantinya, mobo yang rusak. Kemudian saya colokkan kabelnya. Perhatikan lampu powernya teman-teman. Apa perubahan ada? Apakah berubah dari merah ke hijau? Bismillah. Teman-teman, ternyata berubah menjadi hijau. Dari merah ke hijau. Coba kita lihat tampilannya, apakah menyala, ada raster atau bagaimana perubahan. Oh, sorry, belum terpasang kabel soket backlightnya. Saya cabut dulu. Kita pasang kabel backlightnya. Nah, kita colokkan kembali. Kita lihat. Alhamdulillah. Sudah mengeluarkan raster. Tampilan sudah keluar. Nah, saudara-saudara, saya rapikan dulu sementara. Nah, TV ini sudah normal. Sudah ada tampilan keluar. Kita lihat daftar menunya. Sudah ada juga keluar 6. Menunya juga sudah keluar. Nah, teman-teman, rasternya sudah keluar. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah pekerjaan hari ini berhasil setelah mengganti mainboardnya. Jadi khusus untuk merek Panasonic, bila lampu LED-nya menyala merah, lampu indikatornya menyala merah, kemudian tampilan gelap, kita tekan powernya atau di remote tidak merespon, biasanya gangguan pada
IC memorinya atau dia error data. Tapi ternyata kita sudah flash ulang, hasilnya nol atau tidak berhasil. Dan kita beralih lagi ke IC Nikomnya dengan jalan kita blower ini IC-nya, karena biasanya ada keretakan karena panas. Jadi kita blower ulang, ternyata hasilnya juga nihil. Nah, berarti harus kita ganti ini IC-nya. Namun kalau kita mau mengganti IC ini, mahal juga harganya. Kemudian cara pasangnya juga rumit karena terlalu kecil dan butuh ekstra hati-hati untuk memasangnya. Daripada kita beli dan memasangnya mahal juga, lebih baik sekaligus kita cari second Momo atau mainboard yang merek Panasonic sama ukurannya. Nah, dan setelah saya dapatkan mainboard yang sesuai, maka saya ganti dan alhamdulillah sudah merespon kembali. Lampu powernya sudah menyala hijau. Saya matikan dengan manual. Pada manual apakah dia mati? Oh, ternyata tidak bisa dibunuh secara manual. Ternyata tidak bisa dimatikan dengan manual. Tidak ada power manualnya. Jadi hanya kita bisa matikan melalui remote. Nah, sobat-sobat semua, demikianlah pembahasan saya hari ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat pada teman-teman sekalian. Terutama teman-teman tuser pemula. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pengalaman buat teman-teman. Tapi saya juga memberikan gambaran tentang memperbaiki barang elektronik dan sekaligus juga belajar dan bertukar pengalaman bagi teman-teman senior lainnya. Demikianlah pembahasan saya hari ini tentang memperbaiki TV LED Panasonic yang mati total atau hanya lampu indikator yang menyala namun tidak ada respon. Dari saya, Maspul Elektronik, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.